Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026, setelah menaklukkan wakil Taiwan Sung Shoyun pada babak 32 besar, bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Rabu 21 Januari tahun 2026, Putri menang 2 game langsung. Emiten Pengelola Pizza Hut Indonesia, PT Sari Melati Kencana Tbk telah menyiapkan sejumlah upaya untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2026. Ya, manajemen menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah memanfaatkan fasilitas lindung nilai dari perbankan. Manajemen juga telah menakar sensitivitas fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Upaya yang juga dilakukan yakni mengoptimalkan efisiensi rantai pasok serta menyesuaikan strategi biaya dan harga secara selektif tanpa mengorbankan kualitas produk. Selain itu, upaya untuk memperkecil dampak dari fluktuasi rupiah juga dilakukan melalui program Pizza Hut Peduli Petani yang diklaim bermitra dengan lebih dari 100 kelompok petani lokal untuk memasok bahan baku bagi perseroan. Dengan begitu, kontribusi pasokan bahan baku dalam negeri disebut semakin meningkat bagi perseroan. Melalui upaya-upaya ini, perseroan percaya diri untuk mampu membukukan kinerja yang positif sepanjang 2026. PT Vale Indonesia Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 902 juta dolar Amerika atau setara dengan 15,03 triliun rupiah per November 2025. Ya, manajemen menyebut pendapatan perusahaan didorong oleh peningkatan volume produksi nikel matte dan biji nikel saprolit. PT Vale Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar 902 juta US dollar atau setara 15,03 triliun rupiah per November 2025. Presiden Direktur Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan pendapatan perusahaan didorong oleh peningkatan volume produksi nikel matte dan biji nikel saprolit.
Dalam paparannya, Bernardus menjabarkan kemajuan positif dalam produksi nikel net, yakni mencapai 66.848 ton hingga November 2025. Angka itu meningkat 3% secara tahunan. Perusahaan juga mencatat kemajuan signifikan dalam ekspansi kegiatan komersial tahun ini melalui keberhasilan penjualan biji nikel saprolit dari wilayah Pomala dan Pahodopi. Hingga November 2025, total penjualan biji nikel saprolit mencapai 1.905.740 wet metric ton. Meski demikian, manajemen menyatakan bahwa perseroan masih menghadapi tantangan pelemahan harga nikel pada 2025 lalu. Sebagai catatan, harga nikel global bergerak di level 14.000 hingga 15.000 dolar Amerika per ton pada 2025. Harga tersebut terbilang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata harga nikel pada tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 18.000 hingga 19.000 dolar per ton. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, kinerja emiten Rumah Sakit Primaya Group atau PREI diproyeksikan tumbuh 2 digit pada tahun 2026. Iya, target ambisius ini didorong ekspansi jaringan serta optimalisasi operasional yang dinilai masih realistis oleh analis pasar. PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan 15 hingga 20% dan kenaikan EBITDA 20 hingga 25% pada 2026. Para analis menilai target ini didukung oleh operating leverage yang mulai optimal seiring bertambahnya volume pasien terutama dari rumah sakit yang telah memasuki fase matang. Ekspansi jaringan menjadi katalis utama dengan rencana pembukaan satu rumah sakit baru berkapasitas 200 tempat tidur. Meski fase awal operasional berpotensi menimbulkan tekanan biaya, startup PREI dinilai memiliki periode ramp up yang cepat sehingga dampak tekanan biaya diperkirakan mulai netral pada paruh kedua 2026. Dari sisi profitabilitas PREI dinilai mampu menjaga margin melalui skala ekonomi dan digitalisasi operasional. Komposisi pasien non-BPJS serta fokus pada layanan unggulan berkompleksitas tinggi dinilai efektif meningkatkan pendapatan per pasien. Saham PREI pun direkomendasikan buy dengan target harga Rp1.250 per saham. Pemirsa, Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil dan Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menjelaskan penolakan atas pengenaan tarif oleh Amerika Serikat imbas sengketa penguasaan Greenland. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa dan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Menteri Keuangan Jerman dan Prancis menegaskan bahwa kekuatan Eropa tidak akan dapat diperas dan akan ada respon yang tegas serta bersatu terhadap ancaman Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif atas Greenland. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil dan Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure. Selanjutnya, para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan membahas opsi-opsi dalam KTT darurat di Brussels pada Kamis mendatang. Salah satu opsi adalah paket tarif atas impor Amerika Serikat senilai 93 miliar euro yang dapat otomatis diberlakukan mulai 6 Februari setelah penangguhan 6 bulan. Opsi lainnya adalah penggunaan instrumen anti pemerasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya yang dapat mengatasi akses terhadap tender publik, investasi, aktivitas perbankan atau membatasi perdagangan jasa, di mana Amerika Serikat memiliki surplus terhadap blok Eropa termasuk di sektor jasa digital. Lescure menyatakan bahwa meskipun instrumen anti pemerasan terutama bersifat pencegahan, instrumen ini perlu dipertimbangkan dalam situasi saat ini. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personil militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis. Berbagai sumber, IDEX Channel.